beli pedang itu. Itu kan? Atas alasan apa itu? Kan? Seperti yang Anas katakan tadi, masakan Yesus itu tidak tahu tentang nubuatan beliau ini akan disalib, gitu kan? Pasti beliau tahu, gitu kan? Pasti beliau tahu tentang beliau akan disalib, gitu kan? So atas alasan apa Yesus menyuruh murid-muridnya membeli pedang? Kalau secara logis mungkin untuk melindungi dirinya daripada ditangkap oleh tentera Romawi itu kan. Maaf, secara logis mungkin ada jawapan Anas, daripada sebelum Pak Anas ke situ, ya bang. Sebelum dijawab oleh narasumber yang lain, saya ingin menegaskan dulu di mana ada ayat tertulis bahwa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membawa pedang atau membeli pedang seperti yang tadi Pak Anas utarakan. Jadi mohon kita dikasih tahu dulu itu ada di ayat mana di dalam Bible seperti yang tadi Pak Anas utarakan itu. Karena setahu saya Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh murid-muridnya membawa pedang. Malah Tuhan Yesus mengajarkan untuk jangan menggunakan pedang. Ada ayat itu. Tetapi konteksnya itu harus dibaca dari bawah. Baik. Jawabannya singkat, Anas. Salam semua ya, salam. Itu penggenapan nubuatan supaya dia terhitung di antara para pemberontak. Karena ada itu nubuatan, Anas. Semua yang dilakukan itu ya ada supaya dia terhitung di antara pemberontak. Gitu. Iya. Kalau boleh rujukan nubuatan itu sebentar dulu, saya belum pernah dengar ya Bang soal ayat itu. Oh, belum pernah ya? Iya, coba mungkin nanti kita bacakan. Lukas 22 ayat 36, Pak. Ya, coba mungkin bisa dibacakan. Ya, maaf tetapi ya saya bertanya karena memang saya belum pernah baca ayat itu, bukan karena ini, tapi memang betul-betul saya tidak tahu, makanya mungkin tapi kan saya bisa itu banyak belajar, jangan suka ini banyak belajar. Siap Pak Benur, saya belajar. Jawab mereka, suatu pun tidak katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Ya, itu perikopnya dompet, kantong, dan atau pedang. Tapi maksud konteks membawa pedang di sini, apakah Tuhan Yesus mengajarkan itu? Atau ada maksud yang lain daripada kan sudah dibilang untuk supaya memenuhi nubuatan, supaya dia terhitung di antara para pemberontak. Karena ada nubuatannya, hamba yang lebih dalam supaya jangan di sini jadi seolah-olah Tuhan Yesus mengajarkan kekerasan ya. Ya, ini Pak ayatnya ya. Jadi kita enggak ini ya. Jadi Lukas 22 ya. Perikopnya dompet, kantong atau pedang. Ya. Setelah itu Yesus berkata kepada mereka, dahulu ketika aku mengutus kalian dengan tidak mengizinkan kalian membawa dompet, ya, kantong atau sepatu, apakah kalian kekurangan apa? Ya, tidak, jawab mereka, ya, kata murid-muridnya. Tetapi sekarang kata Yesus, siapa mempunyai dompet atau kantong harus membawanya, dan siapa tidak mempunyai pedang harus menjualnya, menjual jubahnya untuk membeli pedang. Ya, sebab percayalah ayat Alkitab, perhatikan ayat Alkitab yang berbunyi begini, ia dianggap sebagai seorang penjahat harus terjadi atas diriku. Ya, jadi Yesus dianggap penjahat. Ya, sebab apa yang tertulis di dalam Alkitab mengenai aku sedang terjadi sekarang ini. Tuhan, kata pengikut-pengikut Yesus, lihat di sini ada 2 pedang. Sudahlah, jawab Yesus. Gitu. Ya. Ya kan? Kenapa? Iya. Mohon makna. Udah itu aja. Ya, baik. Terima kasih atas jawapan. Cuma Anas perlu kita rujuk juga nubuatan itu di mana perlu dijelaskan juga itu, Bang Ben Hud. Yesaya 53 ayat 12. Kan hamba yang menderita. Yesaya 53 ayat 12 Okey.
lagi tambahan? Ya, silakan Pak Nas. Ya, salam ya. Tetapi Yesus nggak pernah pegang pedang ya. Perhatikan ya. Nggak pernah pegang pedang dia ya. Nah, itu maksudnya saya, Pak. Jadi jangan orang jadi berpikir di sini bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kekerasan. Nah, makanya itu saya ingin dijelaskan. Satupun orang Kristen yang tidak ada yang mengatakan Yesus pernah mengajarkan kekerasan. Nah, ajaran Yesus makanya, adalah kasih. Ya, saya mengerti itu Pak Ben-Hur. Makanya itu saya meminta penjelasan. Tolong jelaskan makna dari ayat itu supaya jangan disalahartikan. Itu nubuatan tadi. Itu Yesus sendiri mengatakan semua yang tadi harus tergenapi. Tadi kan saya udah kasih nubuatan. Iya, makanya itu justru dijelaskan supaya biar jangan orang apa kaitan dengan bahwa seperti kamu aja ayatnya aja tadi nggak tahu, ditanya si Anas. Jadi kamu nggak usah terlalu ngegas, santai aja, nggak usah terlalu sok pintar. Betul Bang. Ya, kamu bilang, kamu mengatakan biasa aja, kamu tuh masuk jadi angin ribut di sini. Kamu tahu nggak? Santai aja, kamu jangan bilang kita mengajar kekerasan. Nada bicaramu itu loh, dari tadi kamu kayak tendensius sekali sama saya. Kamu memframing orang seperti kita nggak ini. Dari tadi framing. Kamu yang masuk jadi angin ribut kok di sini. Dia bilang maknanya supaya jangan mengajarkan kekerasan. Siapa yang orang Kristen yang mengajarkan orang untuk melakukan kekerasan? Makanya saya mohon tolong diajarkan itu. Kau pernah dengar kayak gitu nggak? Ada orang yang Yesus mengajarkan kekerasan. Iya, makanya kamu juga itu nggak usah terlalu gitu. Jadi itu namanya framing. Gini. Anas bacakan dulu Yesaya 53 ayat 12. Anas bacakan dulu. Bentar. Nggak usah diulang-ulang. Makanya nggak usah diulang-ulang. Tadi udah dijelaskan nubuatan. Santai aja ngomongmu, biasa aja. Nggak usah terlalu. Iya, mungkin salah paham. Nggak apa-apa, kita diskusi aja. Oke, gini, Anas bacakan dulu. Host. Oke, Yesaya 53 ayat 12 gitu. Anas bacakan. Oke. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti kerana ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan kerana ia tergantung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Gimana ini Bang Ben-Nur? Apa dia punya kaitan dengan Yesaya 53 ayat 12 ini tentang Yesus menyuruh muridnya membeli pedang tadi Bang? Ya itu, jelaskan Yesus berkata bahwa supaya semua tergenapi nubuatan itu. Ya, jadi mereka dituduh bahwa mereka akan memberontak. Kan ada tuduhan kan bahwa dia akan memberontak, dan lain sebagainya. Bahkan ada murid-muridnya berpikir Yesus datang itu untuk mengambil alih kekuasaan, begitu loh. Mereka salah mengartikan. Jadi termasuk apalagi lawan-lawannya, mereka memfitnah gitu. Memfitnah ini dia pemimpin pemberontak, difitnah, itu kan fitnahan semua. Jadi tergenapilah itu yang di Yesaya itu, supaya tergenapi. Oke, bermaksud tujuan Yesus menyuruh membeli pedang itu adalah untuk dianggap Yesus dan murid-muridnya ini adalah pemberontak gitu, untuk menggenapi Yesaya, untuk menggenapi Yesaya. Ya, sama seperti waktu Yesus mau dibaptis ya sama Yohanes. Yohanes kan bilang, jangan membuka tali kasutmu aja, saya tidak layak. Kan begitu. Tapi Yesus bilang jangan. Kamu harus membaptis saya supaya tergenapi apa yang dinubuatkan. Itu kita harus menggenapkan kebenaran Allah. Jadi itu semua harus terjadi. Gitu. Iya. So point dia bermakna supaya dianggap pemberontak itu. Okey, baik. Anda lanjut ke poin kedua Bang. Kalau tentang pedang ni mungkin sudah clear gitu kan, untuk menggenapi nubuatan gitu kan. Baik, saya minta maaf 12. Ya, saya tidak ada maksud untuk mau apa, tapi supaya di sini maksudnya supaya jangan ada yang salah paham kalau Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang kekerasan. Karena pertanyaan yang tadi Pak Anas utarakan itu seolah-olah Tuhan Yesus itu mau dilindungi oleh murid-muridnya itu dengan membawa pedang itu. Makanya saya mau clearkan di sini, itu maksud saya. Bukan saya mau bantah. Makanya saya minta Pak Ben-Hur tolong jelasin, karena Pak Ben-Hur kan paham.
Nah, tapi karena Pak Ben Hur tadi suaranya agak tinggi, jadi saya juga kepancing, saya minta maaf. Saya di sini saya mau belajar, begitu ya. Jadi saya minta maaf sekali lagi ya Pak Ben Hur ya. Ya, sama-sama, sama-sama saya juga. Jadi begini ya, maaf. Mungkin saya tambahkan sedikit ya teman-teman. Aduh, sudahilah ya, masing-masing saling menjaga. Oke, begini ya. Kalau dari kata-kata Yesus mengatakan membeli pedang, bukan berarti menggunakan pedang untuk menindas orang lain ataupun merampok ataupun membunuh orang lain, bukan artinya seperti itu ya. Jadi begini ya, ayat-ayat itu didukung ya di Matius 26 ayat 52 ya. Ketika Petrus memotong salah satu telinga para jurid, apa kata Yesus? Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Matius 26 ayat 52. Itu salah satu ya yang tidak mungkin Yesus mengatakan seperti itu. Artinya untuk menyerang orang lain. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan ya, Yesus juga mengatakan begini di Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, semua Yesus itu menyarankan untuk sesuatu yang damai ya, damai. Jadi begini teman-teman. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan Santo ya. Sebenarnya Santo Agustinus menegaskan ya, bahwa dua perintah yang berbeda ini ya, bukan karena perintahnya yang tidak konsisten ya, tetapi karena perintah ini berkaitan dengan waktu dan situasi yang berbeda. Jadi perhatikan, karena perintah ini berkaitan dengan waktu dan situasi yang berbeda ya. Jadi persiapan untuk mempertahankan diri ini digambarkan sebagai membeli pedang. Jadi itu yang dikatakan Santo Agustinus ya. Jadi membeli pedang itu artinya persiapan untuk mempertahankan diri, karena pada saat itu memang banyak penyerangan terhadap agama Kristen. Ya, begitu ya. Jadi Yesus itu mengucapkan itu secara alegoris ya. Bukan berarti secara frontal mengatakan untuk membunuh ataupun menggunakan pedang itu untuk menyerang orang lain. Ya, karena Yesus banyak mengatakan bahwa ya, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, bahkan kepada Petrus dikatakan, sarungkan pedang itu, Petrus, sebab barang siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ya, jadi hal itu ya, itu berkaitan dengan waktu dan situasi yang berbeda. Perintah itu. Silakan teman-teman untuk menanggapi. Iya, bentar bang. Ini menarik juga bang. Bermakna tadi ada Anas mendengar tentang mempertahankan diri itu kan. Ini sesuai dengan apa yang Anas tanyakan tadi kan. Tentang tadi dia bilang alegoris Anas, alegoris. Jadi gini Anas, saya tambahin sedikit Anas ya. Iya boleh. Gimana? Yesus tidak pernah mengajarkan kekerasan. Satu, kedua, bahkan ajaran Yesus itu melampaui dari ajaran dunia dalam hal kebaikan. Contoh, jika kamu diajak berjalan 1 kilometer, jalanlah 2 kilometer. Berjalanlah 2 kilometer. Itu ada maknanya, Anas. Zaman dahulu, daerah Yudea itu kan dijajah sama sama Romawi. Nah, hukum yang berlaku pada saat itu, kalau ada tentara Romawi berjalan, dia kan membawa membawa tas, membawa pedang, senjata apa. Hukumnya itu orang yang dijajah itu harus membantu membawa itu sepanjang 1 kilometer. Tapi Yesus berkata, kalau ada yang mengajak kamu jalan 1 kilometer, lakukanlah 2 kilometer. Karena ada ayatnya itu. Jadi Yesus memandang supaya murid-muridnya melakukan lebih. Supaya apa? Supaya dia mendapat simpati dengan berhubungan baik dengan memadamkan api di bara di kepala lah, intinya seperti itu. Gitu Anas. Jadi tidak pernah dia mengajarkan ini kekerasan.
Ya, betul. Benar bang. Cuma kalau pada Anas benar juga kan gitu kan. Ketika itu kan ini secara logis kalau kita membaca Bible itu kan, masakan Yesus ingin mengajarkan sesuatu seperti kita lihat di Perjanjian Lama ketika Musa, itu kan, bagaimana dia berperang dan sebagainya. Sebab apa Musa boleh berperang gitu kan? Sebab dia mempunyai ramai prajurit gitu kan. Kalau di zaman Yesus, kalau dia ingin memberontak pun, ini secara logis bang, bagaimana dia ingin memberontak kepada penjajah iaitu Romawi itu kan, padahal dia punya prajurit pun enggak sampai puluhan gitu kan. Enggak mungkin secara logis. Betul. Kalau abang mengatakan Yesus tidak mengajarkan. Anas, narasi kamu prajurit apa? Yesus tidak punya prajurit. Ya, maksud Anas anggota gitu bang. Maksudnya ini secara logis gitu kan. Contoh gini bang, abang tahu bagaimana muridnya itu anggota enggak ada. Dia bilang murid. Iya murid, maksudnya pengikut gitu kan. Kalau di zaman Musa kan pengikutnya ramai gitu. So Tuhan berfirman kepadanya, serang kepada kaum Midian gitu kan. Kepada, contoh kalau di zaman Saulus itu kepada suku Amalek gitu kan. Kalau di zaman Yesus, maksudnya dia ingin menentang kepada penjajah Saulus, yang ramai prajurit. Sebentar. Saulus kepada Amalek itu di mana? Bukan Saulus bang, Saul, Raja Saul itu. Bukan, maksud Anas gitu kan, secara logis gitu kan. Gitu. Pada Anas gitu, betul gitu kan. Tapi ada ayat-ayat yang, tapi begini bang, apa contoh dalam sesebuah negara gitu kan. Contoh dalam sesebuah negara, apa gunanya polisi, apa gunanya tentera gitu, tentara prajurit gitu kan. Kalau di sana TNI gitu kan, apa gunanya mereka gitu kan. Sebab apa mereka ini ada gitu kan. Kadang-kadang sesuatu itu untuk mendamaikan sesetengah pihak, memberikan keadilan. Kekerasan perlu ada juga gitu kan. Masa kan kita ingin menunjukkan hanya kelembutan kepada orang. Contoh ada orang menjajah negara kita gitu kan, masa kita hanya menunjukkan kelembutan gitu kan. Pasti untuk menunjukkan kebenaran, mengapresiasikan kebenaran itu dengan kekerasan gitu kan. Polisi ingin membuat keadilan, pasti dengan kekerasan juga kan gitu kan. Maksudkan hanya dengan kelembutan. Tapi kita berbalik pada ini bang, tentang apa yang Anas tanyakan tadi kan, tentang Yesus ini tidak rela disalib. Itu menurut pandangan Anas, tapi satu poin tadi sudah dijawab gitu kan. Mungkin boleh diterima lah, boleh terima mungkin untuk menggenapi nubuatan gitu kan. Itu pada Anas tidak rela cuma disalib. Ini poin maksudnya gimana Anas? Tak, itu ada pendapat Anas, mungkin boleh dijawab aja bang. Anas ada beberapa poin itu. Enggak ada bahasa itu tidak rela disalib. Justru Yesus berkata, ya, itu untuk itulah dia datang, untuk itulah dia lahir. Ya baik. Cuma itu poin-poin Anas. Orang yang menghalang-halangi dia untuk dalam rencananya untuk disalibkan, itu dibilang iblis. Iya, itu mungkin pemahaman Kristen. Anas tak bantah itu bang. Cuma ini kan pemahaman Anas sebagai seorang Muslim gitu kan. Cuma pertanyaan itu jawab. Tapi poin yang pertama mungkin sudah dijawab gitu kan. So Anas enggak ada masalah itu. Ini Anas ingin bertanya kepada poin kedua tentang pandangan Anas yang Yesus ini tidak rela disalib gitu bang. Sepanjang Anas membaca ini kan sebenarnya kan. Sebenarnya Anas sudah lama diskusi kan. Cuma Anas mau bertanya pendapat gitu kan. Gini bang, kalau Anas membaca bang, contohnya Yesus ni kita baca di Matius 26 bang. Matius 26 mungkin ayat ke 39. Kalau boleh kita baca ayat 38 dan 39 gitu kan. Yesus ini berdoa bang. Berdoa memohon sepertinya untuk diselamatkan gitu kan. Seperti yang Anas katakan tadi, Yesus ni pasti mengetahui apa yang ada dalam Perjanjian Lama, sebab dia ni mengikuti apa yang diajarkan ataupun diturunkan kepada Musa dalam Taurat itu kan, ataupun Perjanjian Lama itu kan. Kalau kita membaca di Matius 26 ayat 38-39 ni, sepertinya bang, sepertinya Yesus ini berdoa kepada Tuhannya ataupun Bapa ini kan, untuk tidak disalibkan gitu kan. Kalau bisa izinkan Anas bacakan dulu bang. Matius 26 ayat 38-39 gitu. Okey, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku.
Ayat 39 bang. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Kalau melalui dua ayat ini bang, Anas ada 2 poin di sini bang. Pertama, dia berkata di sini, ini mungkin kepada murid-muridnya bang, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ini berjaga-jaga daripada siapa itu kan? Pasti timbul persoalan kan. Yang kedua ini dia meminta apa yang berlaku ini biar berlalu gitu kan. Seolah-olah dia meminta sesuatu perkara yang akan berlaku ni biar berlalu gitu kan. So biarlah, pada Anas ini pandangan. Sebentar, Anas coba. Ya, biarlah apa tadi? Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Lalu daripadaku. Dia tahu yang akan datang ya Anas ya. Yang terjadi padanya. Sebab yang Anas tahu, Yesus ini kan berpandu kepada Taurat bang. Iya, tahu nggak? Pasti dia tahu kan tentang. Enggak, dia tahu nggak yang terjadi pada dia? Yang akan datang maksud bang? Iya. Pasti lah bang, tahu lah bang, dia ahli Taurat gitu kan? Enggak, berarti dia maha tahu ya, bisa mengetahui yang akan terjadi pada dia. Sebab dia diberitahu gitu kan, apa yang ada dalam Taurat gitu kan? Enggak ada yang beritahu dia. Enggak masalah. Yesus ni membaca Taurat ataupun dia enggak membaca bang? Kok membaca Taurat? Bagaimana penyaliban itu? Kan mana ada yang tahu bagaimana penyaliban itu? Siapa di Taurat enggak ada. Ahli Farisi mana, manusia mana yang tahu bahwa ada penyaliban pada saat itu, bahwa dia yang harus disalibkan? Sebentar Bang Anas, mungkin bisa. Bukan masalah buatan penyaliban enggak ada di Taurat itu. Coba iya, makanya itu coba Bang Anas kan tahu nih. Coba. Enggak, maksud enggak ada gitu. Peristiwa penyaliban kepada dia itu enggak ada yang persis sama seperti pada waktu dia itu, sehingga dia tahu bahwa dialah yang akan disalib. Oh, menurut gitu. Menurut maksudnya kamu, kenapa dia tahu yang akan datang? Iya, Mas Anas, ketika dia ditangkap, ketika dia diludahi, baju ni dibuang undi dan sebagainya, itu Yesus enggak tahu gitu. Justru dia tahu. Kenapa dia bisa tahu yang akan daripada menurut mana? Kamu, daripada mana dia tahu? Menurut kamu dia tahu enggak yang akan datang? Saya tanya dulu itu. Dia akan tahu kalau ada yang beritahu dia, bang. Loh, ini gitu kan? Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Maksudnya apa itu? Dia tahu enggak yang akan datang? Kan ketika itu dia kan memang sudah mengetahui ada cawan itu apa maksudnya? Cawan itu maksudnya kalau yang Anas tahu itu murka Tuhan gitu kan. Kalau yang Anas belajar gitu kan. Iya, itu sudah terjadi sama dia belum? Belum. Kenapa dia bisa tahu peristiwa cawan ini, murka itu? Sebab dia kan sudah diberitahu bang di dalam kitab Taurat itu. Di mana, siapa yang memberitahu? Maksud abang Yesus ini dia ni sebenarnya tahu tak dia akan ditangkap, akan digantung di tiang salib tu? Yesus tahu ataupun enggak tahu bang? Tahu bang, karena dia Tuhan. Makanya saya tanya sama kau, kenapa dia tahu yang terjadi pada dia? Kenapa dia tahu yang terjadi pada dia? Apa sebab? Sebab ada tertulis kan di Taurat kan tentang apa yang terjadi nubuatan kepada dia itu kan. Kok dia membicarakan dia? Gimana sih? Gimana? Dia kenapa tahu yang akan terjadi pada dia? Menurut kamu siapa dia? Kok bisa tahu dia yang akan datang? Yang akan datang, maksud abang gimana? Cawan ini, bang, maksud, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Cawan ini apa? Cawan ini takdir dia bang, apa yang berlaku itu kepada dia. Iya. Tahu nggak dia takdir itu? Dia akan tahu kalau diberitahu ataupun ini bang, ini cuba abang baca Mazmur. Dari tadi saya tanya siapa yang memberitahu? Cuba abang buka dulu, baca dulu Mazmur 22 ayat 18. Anda ingin tahu apa? Abang faham tak apa ayat ini bang? Ini Yesus tahu membaca tak ini Mazmur 22 ayat 18 ini?
Iya, saya tanya. Ataupun secara cawan ini kan penderitaan dia yang disalib itu ya. Iya. Ini sudah terjadi belum? Belum bang, on the way bang. Dalam proses itu. Kenapa dia tahu? Siapa dia sampai bisa dia tahu yang terjadi pada dia? Banyak sekali ayatnya. Kan dia akan ditangkap itu bang. Iya, kenapa dia tahu? Siapa dia ini? Ketika dia berkata, siapa dia ini? Siapa Yesus ini? Kok dia tahu yang akan terjadi pada dia? Siapa Yesus gitu? Kalau Yesus dia kan utusan Tuhan gitu kan, seorang nabi itu pasti dia tahu lah bang. Kalau dia diberitahu oleh Tuhannya gitu. Muhammad itu tahu nggak yang dia akan mati? Bentar jangan ke ini loh. Gini bang, coba abang baca dulu. Kamu bilang utusan kan? Muhammad utusan apa tidak? Iya. Ya, dia tahu nggak dia kapan mati, kapan kena racun, tahu nggak dia? Oh enggak. Mati itu. Jangan bilang kamu utusan aja nggak tahu. Muhammad aja nggak tahu dia kapan matinya. Iya. Maksud saya tanya sama kamu, siapa dia ini? Kok bisa dia tahu bahwa dia akan disalib? Utusan bang, itu menurut Yesus sendiri bang. Saya tanya sama kamu, Muhammad tahu nggak dia matinya kenapa, kapan mati? Enggak, kita baca yang tertulis aja bang. Mengenal engkau satu-satunya Theos yang benar, mengenal Yesus sebagai utusan Theos. Jelas itu bang, Yesus berkata itu bang. Mana bang? Iya, makanya saya tanya. Kita berbalik aja bang tadi bang. Dia kan utusan, tapi kamu bilang dia utusan, tapi dia kok tahu yang akan datang? Iya, itu kan yang tertulis bang. Tertulis kan? Utusan mana? Gimana bang? Gini aja, contohnya aja. Muhammad tahu nggak yang terjadi? Jelas yang akan datang? Muhammad tahu nggak yang terjadi yang akan datang? Jangan ke Nabi Muhammad dulu bang, nanti pusing abang nanti. Kita clear ini dulu bang. Ya, kita komparasi dulu, Ana, supaya kamu paham. Muhammad ini utusan yang benar atau tidak benar? Iya pasti benar gitu bang. Iya, nggak benar Nas, karena dia nggak tahu yang akan datang. Tadi kamu bilang dia ini utusan harus. Iya, kalau Nabi Muhammad kan nggak tahu hari kiamat gitu kan, sebab dia kan pengetahuan hari kiamat kepada Tuhannya gitu kan. Memang Muhammad nggak tahu, dalam tapi satu sistem Yesus tahu yang akan datang. Hari kiamat itu. Yesus tahu hari kiamat gitu. Iya, tahu dia. Di mana tertulis itu bang? Datangkan kiamat pun bisa. Yang tidak tahu itu anak. Yesus itu tahu. Dia datangkan kiamat. Ya saya kasih tahu ya. Betul. Satu-satu bang. Satu-satu. Di mana Yesus tertulis dia tahu hari kiamat bang? Saya kasih tahu kamu, dia bisa mendatangkan kiamat. Mau tahu nggak Nas? Bentar, jangan mendatangkan kiamat. Tadi abang tuh mengatakan Yesus tahu hari kiamat. Di mana tertulis itu? Sang Firman. Anak pun baru belajar Bible semalam bang. Coba dijelaskan kepada nama. Gimana bang? Di mana ayat dia bang? Tunggu ya satu-satu. Yang nanti boleh. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Nah itu yang namanya kiamat itu. Yang nanti Tuhan Yesus datang dengan awan-awan itu. Begini ya, dalam di ayat mana? Yesus Kristus. Begini sebentar dulu, dengar satu-satu. Boleh. Dengar ya. Yesus Kristus adalah Allah sejati, manusia sejati. Itu pertama. Jadi pribadi Yesus Kristus yang adalah Allah sejati, manusia sejati, dia maha tahu. Tentu karena dia Allah. Jangan asumsi bang, kita berpandu kepada. Ada ayatnya, saya kasih ayat kamu. Boleh. Iya. Maha tahu kan? Tenang aja Bang Al, tenang, itu biar Bang Benur jelasin, biar Bang Al paham juga ya. Dengerin dulu. Iya, boleh. Contoh waktu Yesus berkata, aku akan di mana 2-3 orang, sebentar. Itu maha hadirnya ya. Sekarang pelan-pelan ya Anas ya, saya kasih lihat ayatnya bahwa Yesus maha tahu, omniscient. Ya. Dia tahu bahwa si Nathanael itu ya di bawah pohon, aku tahu, tapi saya kasih lihat ayatnya. Ada banyak ayatnya Anas. Banyak. Nah, Anas. Bahkan Petrus saja dia tahu dia akan mengangkat berkhianat, menyangkali. Ya. Nah, ayat itu udah cukup sebenarnya, tapi saya kasih tahu lagi ya. Dia mati. Itu udah cukup itu Anas. Yang nanti Tuhan Yesus datang kedua kali aja kah, itu yang namanya kiamat itu. Murid-muridnya bilang, ya Tuhan,
kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu. Di Wahyu dia menyelidiki hati nurani setiap ini. Itu Anas. Sudah, Anas? Ya, baik. Belum Anas? Belum kan tadi tentang hari kiamat. Tadi abang tu kata tentang akhir zaman gitu. Yesus akan turun kedua kali. Nanti saya kasih tahu kamu. Kalau dia bisa datangkan kiamat, nanti saya kasih tahu kamu. Kita itu setiap perkataan Yesus itu ada maknanya. Bukan tidak ada maknanya. Boleh. Tapi saya jawab dulu ya Anas ya. Ini oke. Boleh. Kamu tanya Maha Tahu ya. Kamu buka di sini Anas. Yesus Maha Tahu. Sebelum tu Maha Tahu itu apa dulu bang? Maha Tahu itu pengertian abang apa bang? Ya dia tahu semua. Hatimu dia tahu. Semuanya, apa yang kau akan lakukan. Ya Maha Tahu lah. Maha Tahu namanya Maha. Iya, baik. Terbatas. Ya. Iya. Ya, Maha Tahu ini Anas ayatnya. Maha Tahuan. Yohanes 21 ayat 17. Ya, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah dombaku. Kemudian Yohanes 16 ayat 30. Bentar, diulangi dulu. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Ya. Kemudian Yohanes 16 ayat 30. Yohanes 16 ayat 30. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu. Yohanes 16 ayat 30. Kemudian Yohanes 2 ayat 24 sampai 25. Yesus mengetahui apa yang ada di dalam diri manusia. Yohanes 1 ayat 9. Ketika engkau berada di bawah pohon ara, aku melihat engkau. Wahyu 2 ayat 23. Akulah dia yang menyelidiki tali temali dan hati. Sudah ngerti ya? Itu Anas ya, Maha Tahu. Ya Maha Tahu ya. Bermakna Maha Tahu tu yang Anas dengar tadi, Maha persepsi dia segalanya Maha Tahu gitu kan. Maha Tahu tu apa yang ada di bumi, langit dan alam semesta ini kan. Bermakna Maha Tahu. Semuanya kan? peredaran darahmu dia tahu. Baik, maknanya semuanya. Kalau Matius 24 ayat 36 tu gimana bang? Itu siapa yang tak tahu itu bang? Itu di mana situ Yesus? Enggak ada kata Yesus itu anak itu. Okey baik, kita bacakan dulu bang. Ada nama Yesus, ada nama Yesus di situ. Enggak. Ya. Kita bacakan dulu bang. Okey baik. Tetapi tentang hari dan saat itu, ini hari apa bang? Tentang hari dan saat itu, ini rujuk kepada baca terus. Hari kiamat kan? Baca terus, sudah tahu kita itu kemana arahnya. Boleh. Itu tidak seorang pun yang tahu. Bermakna tidak ada seorang pun yang tahu bang. Malaikat di surga pun tidak kan? Gitu kan? Terus. Dan anak pun tidak. Anak ni merujuk kepada siapa bang? Anak dalam kemanusiaan Yesus. Oh, bermakna merujuk kepada Yesus. Manusia sejati. Dia ada juga Allah sejati. Ya. Baik. Tetapi bermakna anak tidak disebutkan di situ aku tidak tahu. Tetapi dibilang anak tidak tahu karena anak itu berkorelasi dengan kemanusiaannya. Baik. Bermakna anak ini merujuk kepada Yesus bang? Anak itu bicara dalam kemanusiaan. Sebagai anak manusia. Sebagai anak manusia. Baik. Bermakna anak ini merujuk kepada Yesus. Bermakna anak pun enggak tahu gitu kan tentang hari dan saat itu. Mungkin begini Pak. Hanya dalam kemanusiaannya, Anas. Ya enggak apa kita lanjut baca. Kurang enggak paham itu kamu. Ada enggak kata Yesus? Enggak aku. Anak dalam ya udah bang, anak ngerti udah. Anak di dalam situ juga bisa diartikan kita ini manusia ini tidak tahu akan kedatangan hari itu kapan, gitu loh. Iya baik. Jadi bisa dimaknakan seperti itu juga. Jadi bukan berarti ulang-ulang dari dulu Tuhan Yesus itu tidak mengetahui. Iya, gitu. Jadi bermakna anak ini merujuk kepada anak ini merujuk kepada semua orang gitu. Ya, bisa diartikan seperti itu. Pak, begini Pak ya, itu anak itu bicara dalam kemanusiaannya, selesai. Gimana satu jawaban gimana dong? Dia tidak mengatakan aku tidak tahu, tidak, ya. Betul. Anda dengar dua jawaban di sini. Tadi ada mengatakan Yesus tidak tahu hari kiamat pun tidak ada. Tetapi dikatakan ditulis di situ jelas anak.
Anak itu bicara mengenai kemanusiaan. Baik. Anak ini merujuk kepada siapa, Bang? Apapun jawabannya. Iya, boleh. Yesus tahu. Saya udah katakan di awal, bahkan hari kiamat kalau dia mau dia bisa datangkan. Ada dalilnya. Kita baca apa yang tertulis ya, Bang. Gini, anak ni merujuk kepada siapa sebenarnya, Bang? Karena kan begini, Aduh, Bang dari tadi diulang-ulang. Tuhan Yesus mengajarkan itu dalam supaya jelas. Ya, dalam boleh. Engkau tahu segala sesuatu. Coba, itu aja bacakan. Segala sesuatu ya udah, segala sesuatu termasuk hari kiamat, apapun juga segala maksudnya sesuatu. Dalam konteks ini yang Bang Anas itu aja bacakan. Gak usah. Dukun pun tahu segala, bomoh pun tahu segala ini, Bang. Bukan maksud Anas, ini anak ini merujuk kepada siapa, Bang? Anak ini. Ya itu yang makanya tadi saya bilang, Bang Anas, bahwa itu bisa diartikan. Ini kita baca yang tertulis saja, Bang. Tadi kan abang itu sudah menjelaskan, Maha tahu itu segalanya tahu gitu kan? Segalanya tahu gitu kan. Anak ingin tanyakan di sini, anak ini merujuk kepada siapa gitu kan? Iya, dalam kemanusiaan. Di sini jelas mengatakan Yesus ya. Yesus itu manusia sejati sepenuhnya, dan Allah sejati, ya. Kalau bicara hari kiamat, di situ dia tidak mengatakan aku tidak tahu, tidak. Tetapi dia katakan anak. Karena dia adalah manusia sejati. Makanya udah ya, begitu ya, udah selesai. Udah nggak usah dipanjangin lagi. Ini nanti nggak berangkat kita. Oke, sudah paham? Iyalah, oke Bang. Ya, oke, berbalik kepada tadi, Bang, tentang Yesus berdoa. Tadi jawabannya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Itu jawabannya ya. Ya, oke, baik. Kita berbalik pada tadi, Bang, supaya kita tidak melebar gitu kan. Tadi abang mengertikan cawan itu tentang murka Tuhan gitu kan, penderitaan gitu kan, ataupun yang paling tepat yang Anas pernah ketahui itu kematian gitu kan. Tapi mungkin ada perbedaan dengan Anas. Nah, begini Anas, dia tahu yang akan datang terjadi pada dia. Oke. Nah, kamu bawakan satu orang ya nabi yang tahu yang akan terjadi pada dia, kapan matinya, kapan dia harus bangkit, kapan apa yang terjadi dia disalib, sehingga dia mengatakan kalau boleh cawan ini berlalu padaku. Itu dia penderitaan dia tahu betul yang terjadi pada dia. Ya, itulah keilahiannya. Ya, ketika dia sujud berdoa, itu komunikasi dengan Bapa. Tidak ada masalah. Ya? Jadi dia meminta keselamatan ini kepada siapa, Bang? Gak ada keselamatan di situ. Gimana kamu narasinya nggak benar? Bukan bermaksud dia meminta permohonan ini ataupun permohonan tentang biarlah berlalu ini kepada siapa, Bang? Kepada Bapa. Ya, dia komunikasi. Jadi begini Anas, kalau kamu baca 1 Yohanes 5 ayat 7 ya, itu ada dia yang memberi kesaksian di surga ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, bukan tiga ya, ketiganya adalah satu ya, satu gitu. Nah, ini saling berkomunikasi satu sama lain, itu gak ada masalah. Yesus memanggil Allah, Allah memanggil dia Yesus. Yesus memuliakan Allah, Allah Bapa memuliakan Yesus. Gak ada masalah karena mereka sama-sama Allah. Ya, dalam artinya mereka itu setara. Hakikatnya itu kesetaraannya itu sama. Ya. Tetapi Yesus setara dengan Bapa gitu. Ya ampun Anas, kamu ini nggak pinter-pinter ya, 2 tahun dididik sama Pak Bom. Gagal juga Pak Bom. Gimana Pak Bom? Jangan Pak Bom. Siapa Pak Bom, Bang? Mana Bang? Yang walaupun dalam kesetaraannya tidak dalam kemanusiaannya tidak ada menganggap kesetaraannya, ya. Gitu. Itu ada ya. Baru anak bantah itu. Bermana tadi Abang mengatakan setara apa tidak? Kesetara apa tidak? Tidak lah, Bang. Loh. Coba ulangi lagi. Saya bilang nggak pintar-pintar. Coba dibacakan boleh. Nanti digiring ini nanti jadi triteos jadinya begitu. Oh, jangan. Mana triteos? Itu maksudnya, Bang. Jangan kita melebar. Ya? Jangan kita melebar dulu ke mana-mana, Bang. Nanti kita pusing. Kita selesaikan ini tentang pertanyaan Anas pada mulanya tadi tentang pandangan Anas gitu kan. Ya. Yesus ini tidak rela gitu. Kalau Abang melebar ke mana-mana, Anas itu, sebentar saya bacakan ya. Boleh Bang. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berkata, yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi Yesus ini siapa? Rupanya Theos ya, gitu. Oke. Ini, aduh kamu ini dari boleh. Kamu cuma mencari apa aja kalau belajar. Bentar ya. Rupa Theos.
Itu morfeteo prainkarnasi bahwa dia adalah Allah. Ya. Dalam hakikalannya. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah, dia siapa? Rupa Allah. Ya, dia juga gambaran Allah yang tidak kelihatan. Yesus ya. Menurut kamu dia Allah tidak? Kalau dia rupa Allah? Sama seperti Adam itu kan. Marilah kita menciptakan manusia seperti rupa dan gambar kita itu kan. Beda. Kalau Adam bukan morfeteo. Oh, beda. Kalau Yesus morfeteo. Beda. Walau dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Menurut kamu dari kalimat ini setara tidak dia? Enggak, Bang. Loh, jangan ditanya. Saya ulangi. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Setara tidak dengan Allah? Maksud dalam rupa Allah itu pengertiannya apa, Bang? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Setara tidak? Kalau pada Anas enggak lah, Bang. Loh, masa setara pula? Dengar dulu. Ini bahasa Indonesia aja. Bahasa aja nggak paham. Setara. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sesungguhnya dia setara tidak dengan Allah? Enggak lah, Bang, dia utusan, Bang. Aduh. Bapa itu kan bapanya, Bang. Saya ulangi lagi, saya nggak akan berangkat kalau kamu nggak paham ayat ini. Setara namun tidak iya lah, okey, ikut abang. Okey, setara, Bang. Ikut abang. Okey, setara, okey. Ya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu milik yang harus dipertahankan. Itu milik yang harus dipertahankan. Itu dia menganggap kesetaraan. Berarti dia itu setara dengan Allah. Hakikatnya adalah Allah. Di mana ayatnya? Ya, dia itu di ayatnya di Yohanes 1 ayat 1. Ya, bentar. Yohanes 5 ayat 26 pun menarik juga itu, Bang. Aduh, jangan lompat-lompat Anas. Yohanes 5 ayat 26. Itu masuk Anas, kita berbalik aja pada yang tadi, Bang. Ini melebar, Bang, sampai ke pagi, Bang. Makanya kamu Anas bawa ayatnya terlalu banyak sih. Enggak, aku tahu kamu tuh sering muter-muter ya. Ini saya tanya. Enggak lah, saya akan bermain kata-kata. Saya akan bermain kata-kata dengan kamu. Ini, Bang, semua, Bang. Ya. Pada mulanya. Pada mulanya. Bentar. Okey. Aduh, kok ini? Ini lanjut ke ayat 6, Bang. Ini lanjut ke ayat 6 aja, Bang. Menarik juga ini. Pada mulanya adalah firman. Ini kalau bahasanya sang firman ya, hologos. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah firman itu apa? Adalah Theos. Adalah Allah. Allah ya. Bukan Allah ya. Ini hologos dengan Allah ya. Okey, lanjut. Jadi jangan bilang lagi kami bawa ini ya, Allah bukan Allah. Ya, firman itu adalah Allah ya. Jadi firman itu ini kalau bahasa aslinya adalah hologos. Ya, sang firman. Firman itu adalah Allah. Nah, itu dia katakan makanya yang walau ya. Yang walaupun dalam rupa Allah ya. Sekali lagi dia ulangi. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia bermakna daripada firman itu menjadi daging gitu kan? Gitu kan, Bang kan? Firman menjadi daging gitu kan? Yohanes 1 ayat 14. Apabila contoh pada mulanya adalah perkataan gitu kan? Perkataan itu bersama-sama dengan Anas gitu kan? Salah. Perkataan itu adalah Anas gitu kan? Gimana Bang? Bukan perkataan. Memang apa kalimatullah? Bukan perkataan Anas gitu. Anas. Firman itu apa, Bang? Anas, coba pertanyaanmu itu yang ini. Sebentar Anas, pertanyaanmu itu coba yang agak masuk Anas. Saya kan kita melebar, Bang. Jangan kita melebar. Kita berbalik aja pada yang tadi, apa yang Anas tanyakan tentang beberapa poin tadi. Ini kita dua melebar ini, Bang.
Kalau tentang ini Anas sudah katam bang. Mana bang? Kalimatullah itu bukan firman, bukan logos. Iya, makanya kamu jangan framing lagi. Nanti kita balik lagi, jelasin lagi logos, jelasin lagi kamu logos. Panjang lagi, asal iya. Ataupun Anas bagi pendek aja lah bang. Anas ingin mencipta sebuah mobil gitu kan. Dengan perkataan Anas ingin menciptakan sebuah mobil gitu kan. Tapi mobil itu bukan Anas bang. Logos itu simple akal gitu kan? Begini Anas, logos itu juga akal. Iya, daripada firman. Saya tanya daripada sama perkataan Allah, Anas, kamu punya akal tidak? Anas sudah pernah jawab nggak punya di WAFM. Ada akalnya jawab kamu? Allah kamu nggak ada. Nggak ada. Akal itu maksudnya otak gitu kan? Iya, ada akalnya nggak Allah Subhanahu Wa Taala? Akal pikiran, kecerdasan, intelijensia, enggak kan? Tentang itu pastilah Allah memiliki segala ilmu. Allah itu semuanya milik Allah gitu bang. Cuma kalau abang maksudkan tentang otak, akal seperti manusia ini, enggak lah bang. Makhluk kalau pencipta langit dan bumi itu berbeda lah bang. Anas pernah jawab nggak ada, ditanya Bu Sofi di WFM. Iya, maksudnya Tuhan punya otak seperti manusia, enggak lah. Enggak ada intelijensi. Kalau Allah tuh bagaimana Allah menciptakan sesuatu kalau nggak berpikir? Oh iya, itu maksud Anas. Kalau ilmu Allah itu luas, bukan seperti makhluk gitu kan. Coba jelaskan bagaimana Allah menciptakan tanpa akal, coba. Pikiran. Iya, kalau akal fikiran tu pastilah Allah tu memiliki segalanya bang, melebihi makhluknya manusia ini kan. Cuma jangan fikirkan sama seperti kita ini Allah, manusia ada otak gitu kan. Apa yang dimiliki Allah, coba saya tanya sama kamu. Segalanya bang. Apa? Segalanya. Samawati wal ard itu. Apa? Segala isi langit dan bumi. Akal itu ada enggak? Maksudnya akal seperti manusia gitu. Enggak, akal, intelijensi ya. Kan dia kalau mau menciptakan sesuatu kan pastilah bang. Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia yang menciptakan bumi ini kan. Masa tak enggak punya akal bang? Allah kamu punya akal ya? Iyalah bang, pasti fikiran dia lebih. Ilmu Allah itu luas gitu kan. Berarti sama. Kalau abang macam abang kan 1 tambah 1 tambah 1 pun enggak ngerti kan. Kalau Allah tu luas ilmu dia bang. Iya, sama dengan luas bang. Bang Anas, jangan digiring ke situ, enggak usah. Sama enggak dengan manusia? Contoh itu contoh supaya abang ni faham gitu. Ya, kalau saya sudah Anas selalu begitu bang, supaya cepat berfikir gitu. Abang ni capek amat berfikir. Ya, berarti Allah kamu sama dengan manusia, Anas. Iya, cepat-cepat kita ini ngomong. Jadi sudah sama berfikirnya bang. Jadi kembali sama enggak dengan manusia lagi bang? Enggak usah diputar-putar. Enggak lah bang, enggak berbeda lah bang. Kalau Tuhan Anas tu dia maha kuasa bang, dia enggak mungkin menjadi tidak maha kuasa, diludahin, ditangkap, dibunuh, enggak begitulah bang. Gini, jangan bicara begitu. Itu manusianya enggak ada masalah. Saya bilang Tuhan Anda juga iya, masalah kan dia enggak bisa jadi. Enggak ada masalah. Itu firman-Nya. Keluarkan bahasa begitu, nanti saya juga bisa firman-Nya. Firman itu adalah Allah tadi kan. Gimana bang? Ini udah biasa seperti ini, enggak usah. Kalau abang bawa itu maksud Anas, kita berbalik aja pada diskusi kita yang tadi bang. Ya, akal Tuhan Anda tuh tidak maha kuasa kayak Tuhan kami, tahu ndak bang Anas? Iya Anas, kita berbalik aja pada tadi bang. Enggak usah hina-hina Anas. Diri kayak Tuhan saya mampu itu kan tertulis bang. Tuhan kita berbeda bang. Itu kita terima aja lah. Cuma kita berbalik pada yang tadi bang. Kita diskusi. Tuhan Anda itu kurang maha kuasa dibandingkan Tuhan saya. Oke, saya jawab. Boleh bang. Apa? Saya jawab. Yang dicambuk itu siapa? Iya boleh. Ya. Yang dicambuk itu siapa menurut Yang dicambuk? Mana bang? Yang dicambuk, yang diludahi, yang dipukulin itu siapa menurut kamu? Yesus kan? Itu yang tertulis bang Firman Allah yang menjadi manusia. Firman itu apa? Menurut kamu apa? Firman itu adalah hukum Taurat. Kan firman itu sudah tampilkan. Contohnya hukum Taurat firman nggak gitu? Hukum Taurat firman. Hukum Taurat itu iyalah bang, firman Tuhan kepada Nabi Musa itu kan. Hukum Taurat itu kan firman kan. Nah, itu orang-orang Romawi itu yang mereka pukulin itu, yang mereka lawan itu hukum Taurat yang tertulis itu. Dilarang membunuh, mereka membunuh, itu dia pukul. Tapi mereka berjasa kan bang? Berjasa pada abang kan? Enggak. Ya sama dengan ini. Mereka lah bang. Ya sama dengan. Enggak, ada bertanya mereka berjasa tak pada abang?
Di Warakah bin Nawfal juga berjasa. Jangan ke Warakah dulu lah. Maksudnya tentara Romawi ini, kalau tidak ada tentara Romawi ini, kalau tidak ada Warakah, tidak tahu yang dijumpainya di Sebentar Pak. Betul. Maksud Anas, tentara Romawi ini berjasa tak pada abang? Saya jawab Anas, tidak ada jasa. Sudah mengerti? Mereka bertanggung jawab. Mereka harus bertanggung jawab. Ada ayatnya. Ada ayatnya. Saya kasih lihat Anas ya. Okey, baik. Kalau enggak ada tentera Romawi ini, agak-agak dosa abang ini ditebus ataupun tidak, bang? Bukan karena tentara Romawi lah. Bukan karena tentara Romawi. Gimana sih kamu? Itu harus terjadi. Baik. Yesus mati ini dibunuh oleh siapa, bang? Pertanyaannya ndak usah melebar kemana-mana. Bentar. Yesus ini sampai Merauke nanti dah selesai ni. Betul. Itu masalah. Kita berbalik aja pada yang Anas tanyakan tadi. Ini baru poin kedua, bang. So jangan kita melebar dulu lah, bang. Pengajaran mana sih? Ngajak kemana tadi para Arab. Okey, baik. Jangan bicara itu, bang. Anas sudah katam itu semua, bang. Mana? Kita bicara tentang apa yang Anas tanyakan tadi aja, bang. Kamu udah katam semua, pertanyaan udah dijawab. Tapi gantian loh, Nas. Maksudnya gini, kami bertanya juga loh. Kamu bertanya melulu kayak banci kamu. Bukan maksud Anas, kan kita selesaikan dulu. Enggak berani ditanya kamu. Enggak, saya bertanya sama kamu. Bukan. Muhammad berterima kasih enggak sama Warakah bin Nawfal? Kamu berterima kasih enggak sama Warakah bin Nawfal? Makanya Bang Anas, pastilah bang, kalau ada yang jasa yang jangan compare begitu, nanti kita compare balik. Bang Anas tolak. Kamu berterima kasih sama orang Kristen. Boleh bang, enggak ada masalah, bang. Iya, makanya jangan dibawa-bawa ke situ, digiring-giring nanti. Waktu Adam diusir dari ini, kenapa? Dari surga, Anas. Tuh kan udah aku bilang Adam diusir. Gara-gara Bang Anas sih mancing-mancing akhirnya melebar nah. Enggak ada masalah, bang. Anas sudah ini, enggak ada masalah ini. Kira-kira bawa Adam gitu. Cuma ya. Nanti kita berbalik pada yang soalan Anas. Sebab Anas ingin dulu kenapa? Ingin menambah keilmuan juga di sini kan. Sebab Anas tahu di pendeta Aris Lasi ini banyak ilmunya kan. Anas perhatikan sudah 1 bulan gitu kan. So ini peluang yang Anas masuk kan. Jadi nanti kita berbalik ke situ, bang. Substansi aja, Bang Anas. Muter-muter mulu dari tadi. Ayo balik substansi. Enggak, ini kita selesaikan. Nanti ada pertanyaan tentang Adam tadi kan. Nanti jangan salahkan Anas, bang. Kalau kita Enggak, aku enggak salahkan. Aku ngerti, aku udah tahu. Tapi maksudnya udah. Okey, baik gini. Abang Anas beri 2 choice, bang. Kita berbalik pada apa yang Anas tanyakan tadi ataupun kita nak lanjut ke ini, bang. Ya, udah balik ke yang itu. Nanti lebar dah selesai. Baik. Jangan melebar, bang. Anas gitu, bang. Kalau kita melebar, terlebar. Enggak ada masalah. Anak ikut aja. Iya, aku udah mana sih? Iya, aku ngerti kok. Okey, itu berbalik pada poin yang kedua. Tadi kan Anas tanyakan tentang Yesus ini kan pada pandangan Anas gitu kan. Itu yang Anas bertanya gitu kan. Pada pandangan Anas, Yesus ini memohon gitu kan, memohon sesuatu untuk dielakkan gitu kan. Sebab Yesus ini kan hidup di kalangan penjajahan ketika itu. Pasti kalau dia ditangkap, Yesus tahu apa dia punya hukuman itu, gitu kan, daripada penjajah ini. Pasti mati punya. Apabila dia ditangkap, dia akan pasti disalib ataupun dibunuh, gitu kan. Pasti dia tahu. So dia memohon kepada bapa ini, minta ini dielakkan, tetapi atas kehendak bapanya, gitu kan. Seperti yang Anas bacakan tadi kan. So pada Anas ini suatu bukti bahawa Yesus ini tidak rela, gitu kan. Tidak rela dia disalib, gitu kan. So bagaimana nak menjelaskan? Kalau poin pertama, okey, Anas terima, mungkin itu nubuatan, ada nubuatan tentang supaya Yesus ini dianggap pemberontak, gitu kan. Kalau poin kedua ini gimana bang nak menjawab ini, bang? Matius 26 aja Anas ya. 39. Boleh bang. Kau panjang-panjang. Jawabannya simpel aja, Anas. Kalau Yesus tidak rela, tidak terjadi penyaliban. Buktinya dia disalib, mati dan bangkit kembali. Tuh, Anas. Nggak usah panjang-panjang. Iya. Sama Anas. Panjang-panjang nanti kamu melebar lagi. Kalau Yesus mau tidak rela, tidak terjadi penyaliban itu. Iya. Bagaimana dia dibangkitkan kembali, dia mati 3 hari, dibangkitkan gitu kan? Ya dia bangkit sendiri juga, kan ada ayatnya. Tidak seorang pun berombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Aku udah katam sama pertanyaan-pertanyaan kayak kamu begitu, Anas. Tidak seorang pun yang menyerahkan nyawanya. Aku sendiri yang berhak menyerahkan nyawaku dan aku berhak mendapatnya kembali. Yesus membangkitkan bermana Yesus membangkitkan dirinya sendiri gitu? Ya iyalah, tidak seorang pun
membangkitkan dia mengambil nyawaku selain aku menyerahkan sendiri, kan ada ayatnya. Iya, ada ayatnya, dia dibangkitkan, dia sebagai manusia dia dibangkitkan, tetapi sebagai keilahiannya dia bangkit sendiri, dia bangkit karena memang ayatnya ada. Nah, gitu ya. Tadi dia dibilang aku yang memberi, aku yang kalau gini bang, Ana beri satu analogi kan. Anas kalau pagi-pagi itu dibangunkan oleh isteri Anas gitu. Bagaimana ada orang yang membangunkan Anas, pasti gitu kan? Ya kamu kan manusia. Pasti ada orang yang iya, contoh. Kalau ada ayat gini, kalau ada ayat gini bang, dibangkitkan, bermakna ada orang yang nggak usah kalau kita pakai yang ditulis di Alkitab aja. Kalau manusia memang dibangkitkan, Mas. Oh, bermakna Yesus dibangkitkan gitu. Kan sudah dibilang Allah juga, dia kan sepenuhnya Allah. Dia juga ada ayatnya, dia memberi, dia menerima gitu. Iya, jadi dia ada kan ayatnya bangkit dan dibangkitkan itu ada. Rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan berikannya kembali. Jadi Bang Anas, yang mati itu tubuhnya, bukan rohnya. Roh Allah tuh ndak bisa dibunuh, begitu loh. Jadi yang sama juga dengan ruh abang kan, jasad abang yang bisa dibunuh kan, ruh abang hidup gitu kan. Betul lah, karena roh nanti itu kalau abang nanti kalau abang meninggal, abang yang meninggal itu jasad abang kan, ruh abang berkeliaran kemana-mana gitu kan. Betul. Sama juga Yesus kan, ruh dia nggak mati itu kan. Yang mati jasad dia gitu kan. Betul lah, itu bang. Mana abang dengan Yesus nggak ada beda bang? Mana bang? Oh ada bedanya ada, dia ilahi, kita manusia biasa itu bang, harus dibedain, nggak bisa bang samain kita ini. Ilahi itu. Iya. Rohnya tuh bukan roh manusia, bukan. Dia tuh rohnya tuh roh Allah. Jadi bukan berarti dia ada di bumi kemudian sorga kosong, dah kayak gitu pemahamannya bang. Jadi roh itu kan dia tidak terbatas ya, ruang dan waktu. Dia omnipresent seperti yang tadi Pak Ben Hur bilang, maha hadir, bisa ada di mana saja. Seperti itu bang. Gantian tanya ada Mas Nas, gantian aku mau tanya Nas. Aduh, anak ada lagi beberapa poin ya bang. Wah, kamu boleh tanya bang. Iya. Insyaallah ada tanya. Tanya bang. Iya boleh. Nas, aku tanya sama kamu. Kalau kamu pada saat di dalam Gua Hira itu, pada saat Muhammad itu bertapa di situ, apa yang kamu lakukan Nas? Memberitahukan dia jangan mencari Tuhan di dalam goa, atau kamu ikut mendukungnya mencari? Padahal dia kan nggak tahu. Maksudnya? Padahal kan dia nggak tahu yang dijumpanya di dalam goa siapa itu. Masa nggak tahu bang? Kan udah diberitahu. Kamu nggak tahu? Oke, saya bacakan ya. Dia kan ketakutan itu. Nih saya bacakan. Boleh. Ya. Kemudian ya ini baca di Bukhari 64. Sorry bro, Pak Fernando, aku izin dulu ini Pak Lasi, izin dulu mau ada kegiatan ya. Pak Ronald. Semua itu Bang Ben Hur. Nanti terima kasih Bang Ben Hur. Ya Pak. Ya Bang Ben Hur, makasih banyak ya Bang. Maaf ya Bang. Jangan. Iya, maaf Bang. Oke. Wahyu pertama-tama. Shalom ya. Ya. Shalom Bang Nas ya. Iya bang, lanjut bang. Dia tahu nggak yang dijumpanya di dalam Gua Hira? Pada mulanya tuh pasti nggak tahu juga. Kemudian lah bang. Beliau pulang dengan menggigil, ya, dengan menggigil hingga menemui Khadijah dan berkata, selimutilah aku. Maka keluarganya menyelimati beliau sampai rasa ketakutan beliau menghilang. Kemudian beliau kata, ya Khadijah, apa yang terjadi pada diriku? Tahu nggak ini jumpanya? Nggak tahu kan? Nah, saya tanya sama kamu. Bila dia diberitahu itu bang? Baca sampai habis bang, supaya jelas gitu. Iya Khadijah, jelas. Apa yang terjadi pada diriku? Beliau menceritakan peristiwa tersebut kepada dan berkata, aku mengkhawatirkan diriku. Ya. Sehingga dia menjumpai Waraka. Siapa yang dijumpai itu? Iya, baca sampai habis, Bang. Menurut kamu, kalau kamu di dalam goa itu, ya, apa yang kamu lakukan? Kamu melarang dia mencari Tuhan dalam goa, atau kamu mengikuti dia mencari Tuhan dalam goa? Enggak lah. Kalau wahyu itu kan datang kepada Nabi itu melalui mimpi ataupun penglihatan gitu kan.
Bilangan 12 ayat 6. Loh, kok Baca bilangan aja, 12? Enggak. Kan begini, kamu kan sekarang